warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital Tipis Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Nah pemirsa, tentunya kali ini kita sudah hadir dengan tema yang baru, tapi narasumbernya nggak baru ya, karena minggu kemarin sudah pernah nih. Siapakah beliau? Pasti penasaran ya. Tapi tentunya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini ya sedang menjalankan dan juga baru mengawali aktivitasnya pada hari ini. Semoga diberikan kemudahan ya dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, tidak berapa lama, langsung saja yuk kita sapa bersama-sama narasumber kita hari ini, Dr. Ardina Nur Pramudita, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum Dr. Dita. Waalaikumsalam Dokter Gita. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Dokter Gita gimana? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana puasanya hari ini, Dok? Insya Allah mudah-mudahan lancar sampai nanti waktu berbuka. Amin. Sampai maghrib ya, Dok ya? Jangan muka di tengah-tengah nih, Dok. Enggak, insya Allah mudah-mudahan enggak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik dokter, nah tentunya kita membahas tema yang baru. Iya. Nah ini kita masih akan membahas dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome sedunia, yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2024 kemarin ya dokter ya. Nah masih ada hawa-hawanya memperingatinya seperti ini ya dok ya. Jadi kita akan sharing nih kepada pemirsa biar lebih tahu dulu bagaimana cara atau untuk mengenal Down Syndrome sebenarnya seperti apa. Terutama kalau kita di ASI kan membahas tentang anak ya dokter ya. Nah mungkin bisa di-sharing-sharingkan dulu dok, sebenarnya Down Syndrome itu gimana sih dok, dan apa itu pengertiannya? Silahkan, iya. Yang pertama kita bahas tentang pengertian Down Syndrome dulu ya. Jadi Down Syndrome secara definisi adalah suatu kelainan genetik yang disebabkan karena kelebihan salinan kromosom, terutama kromosom 21. Jadi kalau pada orang normal itu kromosomnya jumlahnya 2, tapi pada anak Down Syndrome ini jumlahnya 3. Jadi sebenarnya mereka adalah anak-anak spesial karena punya lebih daripada kita gitu. Baik, berarti kelebihan kromosom ya. Iya, kelebihan spesialnya kromosom. seperti itu. Nah, sebenarnya kelainan, mohon maaf, terlalu spesialnya ini tuh bisa dideteksi awal nggak sih dok sebenarnya? Bisa banget. Ini bisa dimulai dari sebelum persalinan, saat usia kehamilan, itu mulai usia kehamilan 9 sampai 14 minggu, itu bisa dideteksi dengan Filus chorionic sampling, di mana nanti dokter akan mengambil sampel dari plasenta dan dideteksi kromosomnya. Kemudian bisa juga kita lihat dari USG, di usia kehamilan mulai dari 11 sampai 14 minggu, kita lihat namanya nuchal translucency, di mana di USG nanti dilihat ketebalan jaringan amnion di bawah leher janin. Kalau pada orang normal, bayi janin normal itu biasanya tipis, tapi pada Down Syndrome itu tinggi ketebalannya. Itu bisa dideteksi dengan USG. Kemudian ada lagi yang lain itu dengan amniocentesis. Iya, di mana kita bisa mengambil jaringan sampel dari amnion atau air ketuban, kemudian itu juga dideteksi untuk kromosomnya. Itu dari sebelum persalinan. Ya. Kalau setelah persalinan, tentu saja kita lihat dari ciri-ciri fisiknya. Karena anak Down Syndrome ini punya ciri-ciri fisik yang khas. Ya, jadi kita lihat dari bagian wajahnya, itu biasanya mulai dari kepalanya, biasanya kepalanya lebih kecil, mikrosefal. Kemudian di bagian ubun-ubunnya atau occipitalnya itu lebih datar daripada anak-anak lain. Kemudian kelopak matanya itu lebih kecil dan cenderung ke atas arahnya. Agak gini ya, agak cuat sipit, ke atas ya, iya ke atas. Kemudian telinganya itu biasanya lebih kecil dan lebih rendah daripada sudut mata. Kemudian hidungnya juga biasanya lebih lebar dan lebih pendek gitu. Kalau wajah anak Down Syndrome itu memang khas, sering kita sebut dengan mongoloid face. Seperti Mongol ya, jadi sipit, lebar, kemudian matanya juga jaraknya agak jauh gitu. Kemudian selain ciri-ciri fisik juga bisa dilihat dari kelainan-kelainan organnya, karena biasanya anak Down Syndrome itu juga disertai dengan kelainan organ terutama pada jantung, juga bisa pada visual dan pendengaran, seperti itu kalau untuk deteksinya. Baik dokter, berarti semakin canggih teknologi itu dokter ya. Iya. Bahkan pada saat belum dilahirkan sebenarnya udah bisa kedeteksi nih. Bisa. Cuman kalau misalkan sudah kedeteksi dari awal, apakah
ada sesuatu intervensi ke depannya tuh loh dok, atau mungkin tindakan selanjutnya tuh apa kalau sudah terdeteksi dari awal gitu dok? Iya, memang kalau deteksi dini dari awal itu nanti akan lebih memudahkan monitoring dan evaluasi dari kita tenaga kesehatan dan orang tua. Kita lihat apakah ada kecacatan kongenital yang membahayakan untuk janin. Kalau misalnya paling beratnya, jika ada kecacatan kongenital yang menyebabkan bayi itu tidak bisa hidup saat lahir, maka akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk determinasi. Tapi pada sebagian besar kasus, anak Down syndrome ini kelainan kongenitalnya masih bukan yang berat ya, jadi lahir pun dia masih bisa hidup. Nah itu akan menjadi persiapan, waktu persiapan dan bekal orang tua itu lebih panjang. Dan juga untuk proses kehamilan berikutnya juga bisa lebih dipreparasi atau dipersiapkan dengan lebih baik, seperti itu. Baik dokter, tapi balik lagi ke penyebab tadi ya dokter, ini kan karena kelainan kromosom. Sebenarnya bisa karena ini penyakit kongenital, ada pencegahan bisa nggak kayak gitu di kehamilan selanjutnya nggak sih dok? Iya, karena penyebab utamanya ini adalah kelebihan salinan kromosom, dan ini terjadi karena kegagalan pembelahan atau sistem yang kurang baik ya saat pembelahan sel janin. Ini itu kemungkinan dicegahnya agak sulit, dan kita belum punya faktor resiko. Oke, jadi karena ini penyebabnya adalah kegagalan dari sistem kromosom kita membelah, atau sistem kromosom ini berlebihan membelahnya, itu jadi kita harus mengetahui faktor-faktor resikonya terjadi seperti itu. Meskipun faktor resiko yang pasti belum kita ketahui, tapi ada beberapa penelitian epidemiologi yang melihat faktor resiko yang mungkin menyebabkan terjadinya Down syndrome ini. Baik, apa itu Mbak? Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi kalau di keluarga ada yang saudara atau kerabat yang mengalami Down syndrome, maka mungkin akan mengalami Down syndrome pada kelahiran anak gitu. Nah itu harus segera dideteksi dini tadi dengan cara-cara yang amniosentesis, USG, VCS seperti itu. Kemudian ada juga faktor lain adalah usia ibu yang terlalu tua saat hamil. Ya. Jika usianya lebih dari 35 tahun, itu ditengarai ada resiko tinggi untuk anak mengalami Down syndrome. Meskipun tidak semua ibu yang hamil saat usia tua itu melahirkan anak Down syndrome, dan sebaliknya, anak Down syndrome tidak semuanya dilahirkan oleh ibu yang usianya tua. Bahkan ada yang terlalu muda, ada yang muda juga. Jadi memang sampai saat ini belum diketahui penyebab pastinya. Makanya deteksi dini itu sangat-sangat membantu untuk mempersiapkan orang tua dan lingkungan saat menyambut anak Down syndrome. Baik dokter. Biar lebih siap secara mental juga ya dokter. Iya betul. Takutnya kan kadang-kadang ada yang depresi pasca melahirkan, gitu, tidak menerima keadaan fisik seperti itu. Dan ternyata, nah sekarang yang paling penting adalah ketika anak itu lahir, bagaimana dengan perkembangan anak secara fisik ke depannya gitu loh dok? Apakah bisa seperti anak-anak normal lain? Nah kalau anak Down syndrome ini karena spesial ya, maka pertumbuhan dan perkembangannya pun spesial. Jadi mereka itu biasanya tumbuh dengan lebih perlahan, lebih lambat. Untuk baik itu tinggi badan, berat badan, maupun lingkar kepala, itu mereka tidak mengikuti teman-teman yang anak yang normal. Maka dari itu ada buku KIA khusus untuk Down syndrome. Gitu, berbeda dengan buku KIA Pink. Baik. Ada spesial lagi. Ada spesialnya. Kemudian untuk perkembangan motoriknya, sebagian besar anak Down syndrome itu bisa mencapai milestone yang sama dengan anak-anak usia sekolah, tapi memang lebih lambat. Gitu. Termasuk dalam motorik kasar, bagaimana dia bergerak dengan otot besarnya ya, berguling, berdiri, berjalan dan lain-lain. Dan motorik halusnya, menulisnya, coret-coretnya, personal sosial dan bahasanya, dia memang bisa nantinya akan mencapai tahapan yang sama dengan teman-temannya, tapi dalam rentang yang lebih lama, lebih perlahan, seperti itu gitu. Jadi orang tua pun harus menyadari kondisi itu dan sabar sama anaknya. Tidak kok anak lain bisa seperti ini, anak saya kapan ya bisanya? Nggak apa-apa, ikuti saja, stimulasi saja, sambil kita berikan support yang adekuat. Dengan itu kita harapkan pertumbuhan dan perkembangannya tetap optimal sesuai dengan kondisinya. Baik dokter.
Tapi untuk peran orang tua sendiri, dia untuk menstimulus tumbuh kembangnya di rumah itu tidak ada jauh bedanya dengan anak yang normal kan, Dok? Terutama sih orang tua harus aware pada kondisi-kondisi kesehatan anak Down syndrome. Baik. Karena kan Contohnya, Dok? tadi kan ada gangguan organ ya. Iya. Jadi dari awal lahir itu sebaiknya sudah di screening untuk gangguan-gangguan kardiovaskular, Oh, baik. gangguan jantung. Kadang anak-anak Down syndrome itu ada kebocoran dari celah jantung, dari katup jantung, itu sangat mempengaruhi dari nutrisi perkembangannya. Ya itu jadinya dia bisa lebih kecil daripada anak-anak lainnya gitu. Karena dia tidak punya sirkulasi yang cukup untuk memproses nutrisinya. Jadi memang itu juga harus ditangani. Kemudian kondisi lain yang sering dialami anak Down syndrome itu hormon tiroidnya kurang, hipotiroid. Nah itu juga mempengaruhi visual dan pendengarannya juga. Mempengaruhi. Iya, ada gangguan visualnya, bisa kita curigai ada katarak kongenital. Kemudian juga ada gangguan pendengaran juga harus kita evaluasi, harus kita screening. Karena mau kita stimulasi sebagus apapun, kalau anaknya ternyata ada gangguan visual dan gangguan pendengaran yang tidak kita deteksi, dia kan tidak akan mendapatkan input yang Ya, cukup betul. gitu. Benar, setuju, Dok. Baik, Dok, kan. Nah, cuman ini yang paling penasaran lagi adalah ketika ini orang tua udah aware nih dengan kondisinya. Oh, ini sepertinya anak saya spesial nih gitu kan. Kemudian langkah selanjutnya dia sudah ke pemeriksaan dan langkah intervensi di bagian kedokteran fisik rehabilitasi ini mulai awal langkahnya seperti apa sih, Dok, biasanya? Oke, kalau di bagian kami biasanya akan mendapatkan berkolaborasi juga dengan dokter spesialis anak ya, karena kan dari awal harus di screening dulu Iya. kondisi kesehatannya. Betul. Kalau kondisi kesehatannya sudah stabil, kondisi anak sudah stabil, kemudian perkembangannya akan dibantu oleh kami gitu. Kita kan ada dari bagian rehabilitasi medik itu tim ya, seperti yang sudah kita bahas Ya. kemarin, ada terapi fisik atau fisioterapi Ya. itu untuk membantu perkembangan motorik kasarnya. Jadi anak ini harus kita stimulasi mulai dari dia miring-miring, berguling dan selanjutnya gitu. Karena pada kondisi secara fisik anak Down syndrome itu sering mengalami namanya hipotonia. Apa itu, Dok? Jadi tegangan ototnya itu berkurang. Oh, baik. Istilah gampangnya itu ototnya kayak giur-giur, kayak kendor gitu. Lember gitu ya? Lember, Klemer iya. ya? Jadi itu akan mempersulit dia saat dia ingin menggerakkan motorik kasarnya. Jadi kerasa agak berat gitu ya? Iya, berat untuk dia. Nah, itu harus kita stimulasi. Kemudian juga ada hiperfleksibilitas atau hiperfleksibilitas. Jadi sendinya itu sangat-sangat lentur. Kalau misalnya pernah lihat ke anak Down syndrome itu kayaknya tuh sampai hidungnya itu bisa nyentuh ke kakinya. Kalau kita Atau- nggak bisa ya? Iya, kita nggak bisa. Iya. Atau kakinya itu sampai naik ke kepalanya, itu sangat-sangat lentur. Oh. Nah, itu sebenarnya kayak, wah hebat ya. Iya. Tapi itu untuk anak-anak yang masih dalam fase perkembangan motorik kasar, itu cukup membantu dia. Bagaimana dia bisa berguling kalau kakinya itu ternyata tidak bisa dia kontrol, terlalu fleksibel. Iya. Itu juga harus kita stimulasi. Atau kita yang kita tangani, hiperfleksibilitas dan hipotonia. Itu nanti masuk ke terapi fisik. Oh, baik. Gitu. Kemudian di okupasi terapi dengan motorik halusnya juga kita latih fungsi-fungsi tangannya, fungsi-fungsi jarinya. Kemudian selain motorik halus kita juga berikan stimulasi pada perilaku dan kognitifnya. Itu dari teman-teman okupasi terapi, mungkin yang kemarin juga sudah dibahas Iya, ya di benar. acara sebelumnya. Itu juga akan memberikan stimulasi karena anak-anak Down syndrome itu dia itu punya kecenderungan untuk menarik diri. Kemudian dia juga ada kecenderungan untuk mengalami keterbelakangan mental, walaupun hanya tingkatan ringan sampai sedang, tidak sampai berat. Baik. Iya, jadi itu pun kognitifnya juga harus kita stimulasi. Kemudian terapi bicara juga, karena otot-ototnya itu hipotonia, lemah, termasuk otot-otot dalam oromotor atau otot-otot yang mengatur makannya. Jadi kadang mereka kesulitan untuk mengunyah, menelan, bahkan mulai dari menyusu. Itu juga kita stimulasi dengan teman-teman terapi bicara. Jadi Luar banyak, biasa. semua aspek nanti. Semua aspek dari ujung sampai ujung ya. Iya, Luar biasa. gitu. Oh, menarik juga ya, dokter. Ternyata lentur sekali ya. Iya.
Bisa Iya. ikut ini ya, mencari pencarian bakat ini. Iya, nah anak-anak Down syndrome pun karena mereka spesial ya, jadi harus kita cari nih potensinya. Nanti kita kerjasama juga sama psikolog juga, kita cari potensinya ini anak Down syndrome, walaupun dengan keterbatasan mereka, apa yang mereka minati, apa yang mereka sukai, nah kita optimalkan di bagian itu. Gitu. Baik, berarti bisa bersaing juga di luar sana. Bisa. Baik, dokter. Nah, itu sampai kapan sih, Dok, kalau menurut kedokteran fisik rehabilitasi ini, oke, ini sudah siap untuk terjun ke masyarakat? Itu Iya. kalau sudah bagian apa nih, Dok, biasanya penilaiannya? Oke, penilaiannya biasanya itu kalau kita bantu preschool, jadi sebelum Preschool. usia sekolah. Ketika dia sudah mampu untuk sekolah, maka nanti terapinya lebih ke terapi lingkungan dari sekolah dan keluarga. Oh, luar biasa. Gitu. Tapi untuk mempersiapkan mau sekolah pun suatu proses yang panjang. Jadi orang tua harus sabar ya. Baik. Gitu. Baik, luar biasa. Oke. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang persiapan preschoolnya. Iya. Nah, sekarang untuk sekolahnya itu, Dok, bisa nggak sih di sekolah normal atau sekolah umumnya gitu? Oke, tadi sudah saya bahas sedikit tentang anak-anak Down syndrome itu sebagian besar mengalami keterbelakangan di bagian intelektualnya. Dia rentangnya itu mulai dari keterbelakangan intelektual ringan sampai sedang, tapi jarang yang berat. Gitu. Kalau yang sedang itu kita berdasarkan tes IQ, IQ 40 sampai 54. Kemudian yang ringan itu 55 sampai 69. Kalau sudah 70 ke atas itu sudah borderline. Kalau yang IQ-nya 70 ke atas itu bisa masuk sekolah biasa, tapi lebih disarankan untuk masuk ke sekolah inklusi. Inklusi apa itu, Dok? Iya, sekolah inklusi itu adalah sekolah yang membantu mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus dengan prinsip keterbukaan tanpa diskriminasi dan melibatkan kepesertaan dari anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri. Alhamdulillah di Semarang sudah cukup banyak juga sekolah inklusi, walaupun memang belum merata di daerah-daerah lainnya. Jadi biasanya setahu saya itu disediakan guru khusus untuk gurunya? anak inklusi, ya, untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian yang ringan itu juga ada yang bisa masuk sekolah inklusi, tapi yang ternyata masih kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah inklusi itu bisa dimasukkan ke sekolah luar biasa. Oh, baik. Iya, Baik. sekolah luar biasa itu bukan stigmanya harus dicoret ya, stigma jelek itu enggak. Karena sekolah luar biasa pun banyak juga output-outputnya yang baik dan bisa terjun ke masyarakat. Nah, di sekolah luar biasa nanti masuknya ke SLB tipe C dengan anak-anak tunagrahita. Tunagrahita itu anak-anak dengan kekurangan mental, keterbelakangan mental yang IQ-nya memang kurang dari 70 seperti itu. Nah, kalau sekolah itu tadi sekolah inklusi kita targetnya anak itu educable. Bisa dilatih termasuk pelajaran matematika, bahasa dan lain-lain. Nah, kalau di sekolah luar biasa kita targetnya adalah trainable. Anak dilatih untuk mandiri dalam kehidupan sehari-harinya. Ada tingkat-tingkatannya. Iya, menyesuaikan IQ-nya juga, Baik. menyesuaikan potensi dari anak itu. Nah, kalau trainable itu kita latih dia mulai dari aktivitas sehari-hari seperti pakai baju, toileting, berdandan sendiri, sampai hitung-hitungan simpel seperti mengetahui uang, gitu, bisa hitung-hitungan sederhana. Jadi harapannya nanti pun dia saat dewasa bisa mencapai kemandirian seoptimal yang dia bisa. Gitu. Luar biasa. Saya kira tuh ya, Dok, sekolah inklusi sama SLB itu sama, ternyata beda ya tingkatannya. Beda. Oh, baik. Saya juga baru tahu bahwa SLB itu ternyata ada grading-gradingnya juga ya. Iya, ada biasa. A, B, C, D sampai G. Sampai G. F nggak ada, cuma ada G Sampai aja. G ya. Iya. Oh, dan itu tergantung dari itu tadi salah satunya IQ tadi ya. Kalau Atau tergantung kemampuan ya? dengan tunanya. Oh, tunanya tuna apa? Iya, kalau A itu tunanetra, kalau C tunagrahita, kemudian D itu tunalaras, kemudian G itu tunaganda, cacat ganda. Iya. Luar biasa. Begitu dunia pendidikan juga sudah terbuka lebar dengan anak-anak yang Iya, spesial gitu ya, Bu Putri ya. Iya. Baik, berarti Kalau- tinggal. Iya, dan senangnya kalau di Semarang itu sudah cukup banyak yang memfasilitasi. Nah, ya, itu gitu. ya para sahabat Risa ya. Jadi jangan apa ya? Jangan ada stigma negatif terhadap sekolah-sekolah luar biasa seperti itu Betul, ya. iya. Justru itulah yang membantu bahwa si anak itu siap untuk terjun di masyarakat itu ya, secara Betul. mandiri. Dan guru-gurunya luar biasa, guru-guru SLB dan guru-guru sekolah inklusi
inklusi itu saya salut sekali. Iya, karena guru-gurunya kualifikasinya kualifikasi khusus juga ya dokter Iya ya? betul. Luar biasa, baik-baik. Tadi kita sudah cukup kompleks ya pembahasannya. Secara ringkas membahas tentang bagaimana support dari tenaga kesehatan juga untuk mendukung kebutuhan khusus dari anak spesial Down syndrome ini. Nah, sekarang bagaimana sih dok menurut dokter ini tentang masa depan anak-anak dengan Down syndrome dalam masyarakat saat ini? Oke, jadi kalau menurut saya anak-anak Down syndrome ini kan anak-anak spesial. Yes. Iya, dengan dukungan yang tepat dan kesempatan yang tersedia untuk mereka, saya rasa mereka bisa mencapai potensi maksimal. Yes. Tapi tentu saja ini butuh dukungan tidak hanya dari tenaga kesehatan, tapi dari keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, serta dari masyarakat. Jadi masyarakat harus menyadari bahwa tidak perlu ada stigma terhadap anak-anak Down syndrome. Jadi jangan didiskriminasi, karena justru mereka itu anak-anak yang sangat spesial. Nah itu. Iya, kalau kita lihat wajahnya anak Down syndrome itu sebenarnya seperti angel loh, seperti malaikat. Mereka selalu tersenyum, tenang, jarang tantrum. Jadi mari kita berikan kesempatan mereka untuk mendapatkan stimulasi yang adekuat, kesempatan yang tepat gitu untuk mereka bisa mencapai potensi maksimal. Luar biasa. Ini udah sekaligus pesan-pesan juga ya dokter ya? Iya, betul sekali. Luar biasa. Baik pemirsa, luar biasa seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Dita. Memang pentingnya support secara kuat, adekuat ini dari keluarganya sendiri. Nah, penting sekali ini ya dok ya, juga untuk mempersiapkan kehamilan yang tepat ya dokter ya. Betul. Sehingga kita bisa mendeteksinya secara dini gitu ya. Walaupun memang sampai saat ini pengobatan atau mungkin pencegahan dari sebelum lahir belum ada seperti itu. Setidaknya kita bisa mempersiapkan diri bagaimana ini untuk perawatan ke depannya, bagaimana ini untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya seperti itu dokter ya. Yang namanya juga anak itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu dok ya. Titipan dari Allah juga benar-benar harus kita jaga dan harus kita persiapkan masa depannya secara baik dan juga matang ya. Terima kasih kepada dokter Dita, terima kasih dokter. Sama-sama dokter atas kita. sharingnya, semoga sehat selalu dan juga Amin. bermanfaat ya dokter ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI, aku sayang ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap tema-tema yang baru setiap minggunya ya. Saya dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.